Terdapat kereta api legendaris ini di Kongo. Di kereta api ini, kamu tidak hanya bisa mencari angin segar, tapi juga bisa berlarian di atasnya, di sepanjang jalan penuh dengan gerbong yang tergelincir. Meskipun begitu tetap banyak orang demi uang, tetap memilih berada di jalan kereta api ini. Hari ini kita akan mengikuti video dokumenter ini, menyaksikan kereta api yang lebih gila dari India. Di stasiun kereta api ini kamu hampir tidak bisa melihat orang, karena semua orang pergi ke rel tempat kereta itu bergerak. Orang-orang duduk dan berjalan di sana. Bahkan segerombolan anak yang tidak ditemani orang tuanya, memanjat masuk ke gerbong kereta yang rusak. Staf di stasiun pun tidak menghiraukan situasi seperti ini, karena bahkan mereka juga tidak tahu kapan kereta api akan sampai. Setelah kereta api sampai, stasiun yang awalnya sunyi akan seperti diberi daya hidup. Orang-orang membawa barang dari berbagai arah. Pedagang di sekitar mencari kesempatan dan berjualan di tempat, berusaha menjual barang dagangan mereka. Untuk menaiki kereta ini adalah sebuah ujian skill dan tenaga. Bermacam-macam koper memenuhi gerbong. Pintu masuk benar-benar diblokir. Tidak akan ada jawaban meskipun kamu mengetuk. Harus memanjat dengan tangan kosong untuk masuk. Ibu ini sedikit terlambat. Terpaksa ia harus membawa anaknya ke tempat yang lebih tinggi. Sedangkan di atas gerbong, sudah penuh dengan orang yang memiliki pilihan yang sama. Sebelum keberangkatan, seluruh kereta api telah melewati 3 kali lipat dari batas maksimum. Mungkin kamu tidak percaya, meskipun di kereta api yang begitu kacau, tetap terbagi beberapa kelas gerbong. Salah satunya kelas utama adalah tempat supir. Hanya perlu mengeluarkan sedikit uang, maka kamu bisa menikmati udara segar dan pemandangan yang indah. Tidak perlu berhimpitan dengan orang di belakang. Tentu saja uang ini masuk ke kantong supir Kevin. Kevin tidak menghindari wartawan dan menjelaskan, Biro Kereta Api telah berutang gaji selama 7 tahun. Dia hanya bisa mencari akal untuk menghidupkan keluarganya. Pendapatan tambahan ini ia ambil dengan tenang. Kelas kedua adalah tempat tersesak. Tidak terdapat sedikit pun celah di lorong. Orang-orang berhimpitan di ruang sempit dan susah bergerak, sedangkan koper penumpang juga berlebihan. Koper di lantai lebih tinggi dari manusia. Beberapa anak menjadikannya tempat tidur. Langit-langit gerbong juga hancur. Di atas tergantung barang-barang yang ringan. Juga jatuh karena getaran kereta api sewaktu-waktu. Untuk melewati ini, kamu harus tega. Karena jika bukan koper yang kamu injak, maka adalah tubuh seseorang. Berjalan sampai ujung gerbong. Tetap harus berhati-hati. Sendi longgar di bawah kaki adalah perangkap paling mematikan. Tiap tahun tidak sedikit penumpang yang mengalami kecelakaan di sini. Atas gerbong adalah kelas ketiga. Tempat paling bahaya di kereta api. Gerbong yang terus bergoyang tak beraturan. Dan juga tidak ada pegangan. Penumpang yang terlempar adalah hal umum. Pria ini adalah salah satunya. Pengalaman terakhirnya tidak membuatnya takut. Luka di wajahnya belum sembuh. Sekarang ia bisa diwawancara dengan tenang di atas gerbong. Jangan tidur di atas kereta. Karena mungkin saja saat kamu bangun, kepala kamu akan mengenai besi yang tajam itu. Ranting pohon di sepanjang jalan juga. Karena di kecepatan 30 km per jam ini, ranting dan daun ini tidak ada bedanya dengan silet, yang gampang melukai kulit manusia. Tetapi semua ini adalah hal umum bagi supir Kevin. Bahkan ada beberapa penumpang yang berani, telah berlatih keterampilan berlari di atap. Saat kereta api akan tiba di sebuah desa, Kevin terpaksa harus mengurangi kecepatan kereta. Karena di depan kereta, karena seorang pria sedang memegang sebuah kain merah di rel. Pria memanjat dan berkata kepada supir, istrinya sakit dan harus segera berobat ke kota. Kevin biasanya akan menyetujui permintaan seperti ini. Tetapi pada saat ini, penduduk di sekitar akan mengambil kesempatan untuk naik secara gratis ke kereta. Kevin tidak ingin menunda, dan segera meluncurkan kereta. Tetapi kecepatannya tidak boleh terlalu tinggi, karena penduduk di sekitar tidak tahu bahayanya kereta. Sering muncul anak-anak yang bermain di rel, yang membuat Kevin takut dan khawatir. Setelah keluar dari desa, di depannya adalah jalan yang berbahaya. Mulai dari sini, rel tidak lagi lurus. Karena kena paparan matahari dan hujan dalam jangka panjang, mengakibatkan rel kereta tidak beraturan. Dan tidak bisa ditebak.
Di saat cuaca panas, beberapa kilometer rel akan mengalami perubahan besar. Ini tidak hanya membuat kerusakan ban. Kereta api juga rentan berputar saat berjalan di atas. Kevin menurunkan kecepatan untuk memastikan melewati jalan ini dengan aman. Di samping rel kereta, gerbong yang jatuh sering bermunculan. Dia tidak berani lengah. Semua nyawa orang di kereta ada di tangannya. Karena gerbong yang baru-baru saja jatuh masih ia ingat. Yaitu terjadi 6 bulan yang lalu. Dan menyebabkan 76 kematian dan luka-luka. Kereta akhirnya melewati rel bengkok. Sampai ke tujuan selanjutnya. Kereta belum berhenti. Sudah ada segerombolan orang yang mulai memanjat. Ini adalah kerjaan para pedagang. Upah mereka tergantung dengan jumlah barang yang mereka bawa. Saat ini Kevin turun dari kereta. Dan memberitahu wartawan. Porter ini sebenarnya adalah kerusakan terbesar pada kereta api. Mereka akan mengambil kesempatan saat situasi kacau. Dan mengambil beberapa bagian yang mudah dilepas dari kereta. Kemudian menjualnya di pedagang yang berada tidak jauh. Di bengkel ini sangat sering terlihat beberapa bagian kereta api. Bagian kereta api diambil menyebabkan kereta tidak bisa jalan. Tetapi penumpang dan penduduk sekitar tidak menghiraukan. Karena bagi mereka memperbaiki kereta api menyusahkan staf. Tetapi saat kereta api berhenti ini adalah kesempatan mereka mendapat uang. Kereta api telah siap diperbaiki dan berjalan lagi. Seorang pria yang mendapat banyak uang, tidak bisa menutupi kesenangannya. Dengan bangga menunjukkan hasil panennya. Dia berkata pada wartawan, mereka sekeluarga hampir sudah terbiasa dengan kehidupan kereta api. Mereka tidak perlu bertani, hanya mengandalkan transaksi sepanjang kereta. Sudah bisa menghidupi mereka semua. Kereta tidak berjalan jauh. Muncul situasi lagi. Ternyata 2 kereta api bertemu di rel. Hanya dengan 1 kereta yang memberi jalan ke jalur samping, agar kereta bisa tetap berjalan. Tetapi jalur samping telah ditutupi rumput. Agar menghindari tergelincir, mereka menaburkan pasir di rel kereta, agar kereta bisa berjalan sedikit demi sedikit. Pada akhirnya setelah beberapa jam, Kevin memulai perjalanannya lagi. Ia melewati beberapa bagian dari perjalanan. Masih ada perjalanan sepanjang 900 km yang menunggunya dan kereta apinya